Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan teman-teman ya. Setelah 1 minggu psikologi kita terkuras ya buat masuk ke market yang agak brutal ini. Kalau kalian lihat pergerakan di tahun 2026 udah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. 2026 ini candle M1 rasa H1 ya, panjang-panjang. Jadi kalau modalnya cetek-cetek ya sebentar aja ketiup ya, langsung clear tuh. Ini memang kalau mau cari yang safety ya, cara trade yang aman itu modalnya harus gede, lotnya kecilin banget. Itu potensinya lebih aman. Kalau modal kalian kecil ya sekalian aja langsung FM. Ya, cacing-cacing naga-naga gitu. Karena kalau kalian pakai MM untuk modal yang kecil itu bisa ya, bukan nggak bisa. Bisa tapi tingkat kesulitannya itu lebih banyak ya. Dan untuk recovery-nya juga itu agak sulit ya. Sekali loss, 2 kali loss, mau yang ketiga kali mau recovery modal sudah nggak cukup buat recovery. Karena industri ini memang agak sulit ya kalau untuk pemain-pemain yang modal kecil. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita mau lihat ya, untuk hari Senin gimana nih pergerakannya, apa dia masih lanjut naik atau dia mau koreksi ke bawah ya. Karena ini dari tanggal 17 sampai sekarang ya, dia mengalami kenaikan terus menerus ya. Enggak stop naik koreksi naik lagi ya. Jadi kita ukur dengan SK sistem kenaikannya ini sampai di mana ya. Dan untuk H1 sendiri di sini ya, untuk H1 secara SK sistem kenaikannya itu udah habis apa belum? Ternyata belum habis ya. Ntar saya hapus dulu biar enak lihatnya. Nah, untuk H1 patokannya ada di sini ya. Jadi ketahuan dia mau naik terus atau dia mau balik nih. Dia udah nyampe target kedua. Seperti biasa, kalau dia nyampe target dia ngapain? WCL ya. Target pertama jarang terjadi WCL. Target kedua dan target ketiga di atas paling sering terjadi WCL. Ini dia nyampe di target kedua terus dia langsung WCL nih. Spike yang panjang nih. Spike ini ya kalau kalian jaga di base area sini, RBS di sini, RBS di sini ya. Pokoknya area-area base ini kalian jaga kena hantam semua. Hanya base terkuat yang dia respect. Base terkuat yang mana? Yang paling banyak rangingnya di H1 nih. Berarti area ini kuat. Ya. Cara nangkap area entry buy ini gimana? Gampang ya. Walaupun secara teori gampang tapi prakteknya sulit ya, wajar. Tapi semua butuh latihan. Ya. Kalau sudah punya ilmu barengi dengan insting, tapi jangan pakai insting doang buat trading ya. Boleh pakai insting tapi harus punya ilmu juga. Kalau ilmu sama insting jalan itu kombinasi mematikan tuh. Kalian susah mau rungkat. Ya, jadi sampai di target kedua dia WCL. Ini yang panjang nih WCL, wall correction level istilahnya. Dia akan koreksi panjang. Ya, itu biasanya koreksinya itu dia nggak kasih napas ke buyer ya. Dia turun lurus saja gitu. Nah, kalau kita lihat dari M15 yang WCL ini ya. Nah, letaknya ada di sini ya. Jadi caranya nangkap area WCL ini gimana? Kita harus cari support ya, support terdahulu. Kita hitung supportnya ya. Kalau yang ini naik kan hanya satu yang di break. Tapi kalau hitung dari sini, waktu dia naik ke atas, resisten pertama di sini, kedua ya, ketiga banyak resisten yang dia jebol ya waktu naik. Berarti kan area-area ini kuat ya. Ini juga termasuk kuat. Nah, taruhlah dari sini ya. Satu resisten kedua ya. Ini yang terkecil juga ada. 1, 2, 3, taruhlah 3 resisten yang dia break. Berarti ini SNR, zona SNR yang kuat. Caranya untuk marking area ini kita gunakan Fibo Musang seperti ini ya.
Di bawah musang kita cuma perlu cari satu candle yang break dari resisten kecil ini, nggak harus yang ini aja cukup resisten ini. Berarti marking area kita itu posisinya ada di sini ya. Nah ini area entry buy ini. Tapi ini kan sudah terjadi ya, enak banget kalau di marking yang sudah terjadi ya. Nanti kita akan marking yang belum terjadi. Intinya gini, kita balik lagi ke H1 untuk ngeliat ya. Kita udah siap-siap nih, dia akan WCL lagi nanti lebih panjang, atau wall correction level. Dia akan wall correction level lebih panjang kalau dia udah masuk di area ini ya. Nah tinggal kita tandai resisten sebelumnya untuk cari ya dimana area supply yang bagus untuk kita ambil di sini. Sebenarnya kan ada dua cara ya. Dia masuk kalian bisa langsung entry, atau dia masuk tunggu konfirmasi baru kalian entry. Di sini dia ya. Di sini ada satu area entry sell. Jadi kita bisa perkecil areanya ya. Jadi sekecil ini. Kalau ini belum ada sapuan liquidity, kita perkecil lagi untuk menunggu sapuan liquidity ya. Nah berarti di 5361 ini masih termasuk lebar, berarti tetap kalian harus nunggu konfirmasi untuk cari entry sell ya. Jadi target Senin itu masih mau ke sini, baru dia WCL panjang ke bawah ya, entah sejajar ke sini lagi atau cuma sampai sini kita nggak tahu. Tapi intinya akan ada WCL atau wall correction level yang panjang ya, cukup panjang gitu WCL-nya. Asalkan dia naiknya membentuk tangga seperti ini ya, rally base rally, rally base rally, rally base rally. Nah itu kalau banyakkan rally base rally biasanya kalau turun itu nggak ngotak, langsung aja jebret ke bawah panjang. Ini target terakhir kenaikannya ya. Atau kalau misalkan dia rally base rally-nya kuat ya, bisa jadi ini dijebol terus dia lanjut lagi gitu. Dia biasanya kan ada retest, pasti ada reverse gitu. Ini retestnya, ini reverse-nya, berarti dia akan ngejar lagi resisten ini 5400 sekian ya. Dia akan coba terus untuk retest ke atas. Tapi untuk saat ini ya, kalau kita lihat di H1 untuk saat ini dia udah capai target kedua, target ketiganya belum. Entah hari Senin dia kejar dulu atau dia mau langsung balik baru dia naik lagi ke atas. Bahaya kalau dia balik dulu ke bawah terus dia naik, itu bahaya. Mending naik-naik terus sudah ya. Jadi ada potensi dia akan WCL, tapi kalau dia ke bawah dulu terus dia naik ya berarti rentan ya, WCL-nya udah habis. Kurang lebih seperti itu untuk analisa hari Senin ya. Terus kita akan marking area ya. Untuk area buy H1 di sekitar sini pasti ada ya, nggak harus tunggu dia jatuh terlalu jauh. Coba kita ke M15. Nah M15 ada satu base di sini ya. Kita akan ukur ini area untuk dia balik nih. Jadi kita dapat satu area yang harusnya dia balik dulu ke bawah, baru dia lanjut naik ke atas. Set ya. Area buy-nya ada di sini, area sell-nya ada di sini. Ya, itu untuk yang terdekat. Di sekitar sini yang kosong ini masih ada area sell ya, area entry sell. Minimal kalian dapat koreksinya ya. Kalau dia lagi naik biasanya kan kayak gini ya, naik ada koreksinya, naik lagi ada koreksinya gitu kan. Nah kita akan cari koreksi yang pas di area ini ya. Ini area yang belum kesentuh, area dari sini sampai sini ya. Nah
taruhlah sini ya. Seluas ini pasti akan ada salah satu area yang di respect. Jadi kita ke kiri aja. Kita cari dulu nih. Di sini ya. Ini ada satu resisten ya. Resisten. Jadi resisten ini kita perkecil lagi. Kalau M15 terlalu banyak shadow ya yang ngeganggu. Kita perkecil untuk nyari titik entry-nya. Nah, di manakah dia? Ya ini. Sini ya. Ini enggak ada, ini breakout-nya kepanjangan. Di sini ada rally base rally. Nah, kemungkinan area ini ya yang cukup baik. Kalau dirasa terlalu lebar, ya perkecil, ambil blok keduanya aja. Kayak gini. 25-30. Ya. Ini untuk area entry sell. Ini kita udah dapat 2 area entry sell ya. Entah di respect atau enggak. Yang jelas kita sudah berusaha untuk marking areanya. Jadi dia naik sini. Dia turun ya. Entah turunnya turun terus atau dia lanjut lagi rally base rally ke atas. Jadi itu ya analisa XAU USD kita untuk hari Senin ya. Intinya kalau secara SK sistem dia belum selesai sampai ke atas. Jadi ada kemungkinan potensinya dia akan ngejar area ini 5150-an ya. Potensinya area ini yang harus dia selesaikan dulu. Baru dia WCL, wall correction level ke bawah. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau untuk fundamentalnya sendiri Senin apakah ada news high impact ya? Kita akan cari di trading economic. Senin pidato Fed Powell ya. Di sini ada news medium impact ya. Bukan high impact. Kalau high impact tuh biasanya ada blok merahnya. Nah, seperti ini. Terus mana lagi ya? Ini ya, itu high impact. Nah, ini PPI ya, ini high impact nih. Tapi masih jauh. Yang kita fokuskan adalah hari Seninnya ya. Medium impact. Jadi kurang lebih seperti itu analisa XAU USD. Nanti kita akan analisa lagi untuk hari Selasanya ya kawan-kawan. Tetap ikuti gold analysis ini. Salam dari saya Senior MC. Ciao.